Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 5B, saya sebentar baru setting dulu. Ya, Bu Ari pakai mukena, mohon maaf ya. Ini jadi Bu Ari bikin videonya bukan hari Senin pagi langsung. Soalnya kalau pagi Senin langsung nanti nggak mungkin langsung bisa Bu Ari bagi linknya. Jadi ketika mau proses seperti ini, jadi pembelajaran ini sebenarnya tidak hanya anak-anak saja yang susah, tapi kami juga guru-guru itu juga sama. Jadi butuh waktu, butuh cara yang anak-anak tuh agar bisa mempelajari materi, agar tidak ibaratnya tidak nganggur gitu. Jadi tetap bisa berjalan, pelajarannya tetap bisa, anak-anak tetap mendapatkan ilmu, dan yang jelas tidak merepotkan orang tua. Jadi ini bener-bener kalau ditanya sanggup nggak sanggup, ya harus sanggup gitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya lu Bu Ari kok pakai rukuh itu habis sholat apa kayak gitu. Jadi ini Bu Ari ambil videonya pas hari Ahad ya anak-anak ya. Oke, untuk pembelajaran hari Senin sekarang, kemarin sudah Bu Ari berikan file materinya, file materi PDF ya. Jadi file PDF-nya itu dipelajari tentang kisah keteladanan Lukman, yang kita ketahui bersama bahwa Lukman itu bukan seorang nabi. Lukman itu juga bukan seorang rasul, tapi Lukman diberikan rahmat oleh Allah begitu luar biasanya sehingga beliau namanya disebut di dalam Al-Qur'an. Begitu ya. Jadi Lukman di sini merupakan salah seorang contoh keteladanan. Yang dimaksud contoh keteladanan itu maksudnya yang bisa ditiru. Nah, jadi kenapa kemarin Bu Ari memberi tugas contoh keteladanan yang bisa kamu ambil dari orang tuamu. Jadi kamu secara tidak langsung setelah mempelajari kisah Lukman, kemudian mencontoh apa saja yang ada yang dilakukan oleh orang tua yang bisa kamu ambil. Nah, disitulah nilai-nilai yang bisa kita ambil. Nah, seperti itu ya. Jadi pelajaran di rumah itu tidak hanya melulu belajar di rumah dikasih tugas mengerjakan, enggak, tapi seperti ini, menyimak video ini termasuk belajar gitu ya anak-anak ya. Nah, anak-anak kelas 5B, sebelumnya Bu Ari kemarin sudah ya memberi file, sudah belajar juga. Jadi di sini akan Bu Ari bahas sedikit tentang Lukman yang namanya sangat dimuliakan oleh Allah sehingga disebut di dalam surat di dalam Al-Qur'an ya. Diriwayatkan bahwa Lukman itu merupakan seorang hakim, atau kalau di istilah di buku LKS. Nah, nanti kita akan bahas LKS juga. Di dalam LKS itu disebut kodi. Kodi itu adalah hakim ya. Jadi jangan bingung dengan istilah-istilah seperti itu. Nah, karena beliau saking bijaksananya kemudian diberi gelar Al-Hakam atau hakim yang bijaksana, begitu ya anak-anak ya. Nah, keteladanan Lukman di sini juga kita ambil karena beliau ketika menasehati anaknya itu benar-benar nasihat yang sangat luar biasa. Seperti dalam surat Al-Luqman ayat 12 itu ya dijelaskan ya. Ketika kita itu diminta bersyukur kepada Allah, berarti ibaratnya sesungguhnya dia atau kita itu bersyukur untuk diri kita sendiri. Jadi apapun yang harus kita terima, apapun yang keadaan kita sekarang, seperti misalnya kita sedang pembelajaran seperti ini ya, susah Bu, harus download video, lihat video terus lewat YouTube, kuotanya habis, nggak apa-apa kan. Insya Allah kalau kita senantiasa bersyukur, Allah tuh akan gantinya tuh nggak harus dalam bentuk langsung celing langsung dapat kuota gitu, enggak. Gantinya dari berkat rahmat Allah yang lainnya, mungkin kita diberi kesehatan yang lebih, nah seperti itu. Nah, kemudian ini ya diriwayatkan juga bahwa Lukman itu berasal dari kota Sudan, dan beliau diceritakan beliau itu hidupnya sampai di usia 1000 tahun. Wah, luar biasa ya. Padahal Rasulullah saja hidupnya hanya sampai 63 tahun, 63 sampai 64 ya. Nah, kemudian itu tadi ya, diriwayatkan pula Lukman itu memiliki putra, tapi ketika putranya belum dewasa, para putranya tadi belum dewasa, itu putranya itu sudah diambil oleh Allah. Lah disitulah nilai kesabaran yang diambil dan yang harus ditiru dari kisahnya Lukman tadi, begitu ya. Dan juga ada riwayat yang menceritakan, tapi di sini Bu Hari belum bisa bercerita, kalau ternyata Lukman itu merupakan salah satu gurunya dari Nabi yang
Nah, nabi yang memiliki mukjizat salah satunya pandai membuat baju besi. Ya, nabi siapa itu? Nabi yang puasanya dikenal dengan puasa satu hari berbuka ya. Nabi Daud ya. Tapi nanti untuk kisah kok jadi gurunya ngajar apa itu nanti kita tidak membahas sampai situ dulu. Nah, sekarang karena sudah 4 menit mau 5 menit ya, karena kalau ngupload video di YouTube itu ada batas waktunya juga, tidak boleh lama-lama. Anak-anak LKS-nya, buku LKS semuanya silahkan dibuka di halaman 52. Nah, LKS halaman 52 yang tugas kompetensi individu. Ini kita bahas bersama, nanti langsung dikerjakan saja ya, karena mungkin ada yang sedikit pertanyaan. Nah, siapakah Lukman itu? Tadi sudah Bari jelaskan ya. Lukman adalah seorang yang apa-apa-apa, silahkan ditulis. Kemudian nomor 2, apakah profesi Lukman? Jelas, tadi ada istilahnya dia disebut kodi. Nah, ternyata di nomor 3, jelaskan pengertian kodi itu sendiri. Kodi itu adalah seorang hakim ya. Nah, ketika yang nomor 4, Lukman dikaruniai banyak anak, tetapi anaknya meninggal dunia di usia yang masih kecil. Bagaimanakah Lukman menyikapinya? Nah, sudah tadi Bu Ari bahas juga. Ada yang terakhir, jelaskan pengertian gelar Al-Hakim. Al-Hakim atau Al-Hakam sama ya, itu. Nah, nanti yang dikerjakan itu ya anak-anak nomor 1 sampai 5. Kemudian di ini halaman 52 tentang Lukman banyak bersyukur itu hanya makna ayat ya, kita bahas bersama saja ya. Makna ayatnya di halaman 53. Jadi ada potongan surat Al-Luqman ayat 12, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah, itu ya. Itu ya potongan yang pertama. Itu maknanya adalah bisa dilihat di poin atas, itu kan ada terjemahnya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Sebentar ada tukang bakso lewat, nggak apa-apa ya. Oke, HP-nya bergerak bentar. Nah, lanjut. Itu ya, jadi makna ayat tidak harus ditulis semuanya. Jadi maksudnya itu dibuat kalimat sendiri. Oh, ternyata Luqman telah mendapatkan hikmah dari Allah berupa agar bersyukur kepada Allah, begitu boleh. Kedua, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Nah, itu dilanjutkan berikutnya, dan barang siapa bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, begitu. Dan yang terakhir, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Itu kalimat yang terakhir, bahwa barang siapa yang tidak bersyukur atau disebut kufur maka sesungguhnya Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Silahkan, ini pertanyaan yang poin halaman 53 terakhir itu bukan menulis terjemah ya, tapi makna, buat simple aja, jadi kita belajar untuk memahami kalimat, begitu ya anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jadi nanti ada 2 poin yang dikerjakan, halaman 52 tugas kompetensi individu 1, dan halaman 53 yang ayo mengamati dan menulis mana ayat ya. Begitu kiranya Bu Ari ucapkan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Dan yang berikutnya seperti kemarin angket sudah Bu Ari bahas adalah tentang penggunaan media Zoom ya anak-anak ya. Jadi di sini Bu Ari ingin menyampaikan terutama titip salam kade kepada Bapak Ibu atau ayah bundamu yang di rumah. Ketika memang satu tidak berkeberatan menggunakan media Zoom, karena media Zoom itu sebenarnya tidak begitu boros kuota, tapi hanya membutuhkan kecermatan karena harus mendownload dulu. Ini sudah dipakai di beberapa sekolah. Mohon maaf, sekolahnya kalau di Solo mungkin dicari nggak ada, tapi ini di sini Bu Ari ingin mengenalkan bahwa anak itu ketika belajar di rumah tuh memiliki tambahan pengetahuan dalam penggunaan teknologi gitu ya. Jadi kedua, yang pertama tadi kalau tidak keberatan nanti silahkan WA Bu Ari, silahkan beri nomor HP-mu, nanti akan Bu Ari langkah-langkahnya. Kedua, kalau keberatan tidak apa-apa karena ini hukumnya sama sekali tidak wajib. Yang ketiga, mohon ketika memang ada masukan tentang penggunaan media Zoom ini, silahkan langsung WA ke saya sendiri yang nomornya sudah saya cantumkan. Jadi mohon tidak usah WA di grup, karena nyon ngapunten kalau WA di grup itu nanti saya tidak ada di grup, yang ada itu cuma Bu Tuti. Jadi malah
saya malah nggak enak sama Bu Tuti, malah nanti panjenengan atau Bapak Ibu sendiri itu nanti menyampaikan ini maksudnya Bu Ari gimana gini-gini lah, malah tidak menemukan solusi. Alangkah lebih bijaknya monggo nanti dibahas, kalau ada perlu WA saya. Tapi apabila dari Ananda atau dari orang tua setuju dan semangat, dengan catatan ada HP yang standby loh ya, ada HP dan kuota yang standby, bisa WA saya pribadi, nanti saya akan utarakan langkah-langkah berikutnya. Dan ini dengan catatan tidak wajib, jadi mohon dikomentari dengan bijak, tidak serta-merta langsung ini gimana tuh Bori kok gonta-ganti metode, tidak ya. Jadi saya dengan tujuan benar-benar ingin memperkenalkan anak-anak itu belajar memahami teknologi yang ada begitu. Dan perlu diketahui bersama, penggunaan media Zoom ini hanya bisa digunakan antar orang yang sama-sama menggunakan Zoom, dan tidak ada iklan-iklan dan seperti di Facebook atau di Instagram. Jadi dan jumlahnya lebih banyak seperti video call di lewat WhatsApp itu loh Bapak Ibu. Jadi lewat WhatsApp itu bisa seperti itu, tapi hanya 4. Nah kan eman-eman kalau nanti ternyata dalam satu kelas bisa banyak, kan lebih mudah. Tapi yang pertama, satu, tidak memberatkan ya, yang penting. Yang kedua, ada HP dan kuota yang memadai. Mohon ini dicermati bersama dan tidak dijadikan beban. Saya tidak ingin semuanya terbebani dan nanti ada suara di luar, Bu Ari tuh guru SD Al-Islam seperti itu tidak. Jadi saya aturkan mohon maaf. Dan yang terakhir, tetap saya utarakan terima kasih, semangat terus untuk anak-anakku kelas 5B dalam belajar. Tetap ibadahnya harus maksimal, bantu orang tua, dan kepada orang tua saya ucapkan terima kasih. Dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.